Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dulur, hari ini insyaallah kita akan membaca karyanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yaitu kitab Irsyadul Ibad, melanjutkan kisah dalam surah Al-Baqarah, yaitu tragedi pembunuhan yang terjadi di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Seorang kaum dari Bani Israel yang bernama Kiamil itu dibunuh. Nah, kaum Bani Israel akhirnya saling tuding, saling menuduh siapa pembunuhnya sebenarnya Kiamil ini. Dan akhirnya bertanya kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, mau menanyakan siapakah pembunuh Kiamil ini, supaya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Gusti Allah. Akhirnya sama Gusti Allah diwahyukan supaya nyembelih sapi. Nah, yang kemarin kita udah bahas itu, supaya nyembelih sapi. Cuman karena Bani Israel banyak pertanyaan gitu ya, sapinya yang bagaimana, itu akhirnya kan malah susah sendiri, banyak pertanyaan. Nah, kalau dalam kitab tafsir Jalalain mah begini sebenarnya mah, Bismillahirrahmanirrahim, lau zabahu ay baqaratan kanat la ajza'atuhum. Pokoknya kalau mau nyembelih sapi yang bagaimana gak sebenarnya mah diterima sama Gusti Allah. Cuman walakin syaddadu ala anfusihim. Jadi mereka lah yang mempersulit diri mereka sendiri. Minta syarat sapinya yang bagaimana, warnanya yang bagaimana, keadaan sapinya pun yang bagaimana, jadi susah sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke episode kedua. Lanjutannya ini sekarang kita ngalih cerita, yaitu sapinya ini sebenarnya punya siapa, dan sapinya ini sedang ada di mana sapinya sekarang. Kita buka kitab Irsyadul Ibad, karyanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Jadi begini dulur, ini kayaknya nggak beres dulu, bersambung nih, karena emang kisahnya panjang, mungkin berlanjut sampai ke episode ketiga mungkin, kayaknya baru beres ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wahukia annahu kana fi Bani Israel rajulun sholih. Jadi zaman Kanjeng Nabi Musa itu, zaman Bani Israel itu, ada seorang laki-laki yang sangat soleh kepada Gusti Allah gitu ya. Baik kepada Gusti Allah maupun kepada keluarga dan kepada tetangga, itu sangat soleh. Budi pekertinya luar biasa baiknya. Nah, orang rojul soleh ini, laki-laki soleh ini nih, punya anak ibnu tiflin, punya anak masih kecil. Ya paling baru umur 2 tahun setengahan lah gitu ya. Jadi rojul soleh ini, dia selain punya anak gitu ya, ini masih kecil, punya sapi juga. Sapi punya satu-satunya cuman gitu ya. Punya sapi satu-satunya. Nah, terus diuruslah sapi itu. Nah, lagi diurus karena udah tua ya, rojul soleh itu udah tua. Akhirnya aduh capek amat ini yang ngurus sapi. Udahlah, saya serahin aja dah sama Gusti Allah dah nih sapi gitu ya. Akhirnya sapinya dilepas lah sama rojul soleh tadi. Dilepas di hutan, dilepasnya. Bari ngomong begini, ya Allah, pas mau dilepasnya itu sapi ya. Ya Allah, Allahumma astaudiuka hadhil ajlah li ibni hatta yukabbiro gitu. Ya Allah, saya nitip dah sapi ini ya Allah yang sama Engkau ya Allah, buat nanti kalau anak saya udah gede gitu. Nanti nih kalau buat anak saya udah gede. Nah, enggak lama kemudian itu si rojul soleh tadi itu meninggal dunia dulu, meninggal. Nah, jadilah anak yang masih kecil tadi itu menjadi yatim. Dan dia masih punya seorang ibu, juga udah nenek-nenek lagi ibunya. Itu udah tua. Nah, jadi diceritakan di kitab Irsyadul Ibad ini dulur, itu anaknya pun karena bapaknya soleh, anaknya pun sama solehnya luar biasa itu bocah ya. Anaknya si rojul soleh ini nih luar biasa. Nah, dia itu
Si Rajul Saleh ini udah gede ceritanya ya, udah gede, udah kira-kira umur 12 tahun dah, 12 13 tahunan gitu ya. Sampai manjak 15 tahun udah balik gitu. Nah, dia itu akhirnya emaknya itu ngomong sama anaknya nih. Ngomong nih sama anaknya, "Nak, karena kan rajinnya luar biasa. Dia itu kerjanya itu kalau malam itu kalau malam-malamnya dibagi tiga, sepertiga dari jam 6 sampai jam 10 itu dipakai bersama ibunya, mijitin ibunya gitu ya. Nah, dari jam 10 sampai jam 2 tidur. Dari jam 2 sampai subuh itu ibadah. Itu setiap malam begitu. Nah, paginya itu dipakai kerja, nyari kayu bakar. Nyari kayu bakarnya pun sama, dibagi tiga lagi hasilnya nanti. Dibagi tiga. Yang sepertiga itu dari usahanya itu setelah dia punya duit, dagang kayu bakar itu dibagi tiga hasilnya. Sepertiganya dari dia kerja itu disodakohkan. Sepertiganya lagi buat makan. Nah, sepertiganya lagi itu wayu'ti walidatahu. Jadi dikasih kepada orang tuanya. Begitu setiap hari. Nah, setelah udah gede akhirnya ngomong tuh emaknya, "Nak, ya mak," gitu ya. "Sebenarnya kamu ini punya ketinggalan dari bapak kamu, Nak," gitu ya. "Kamu itu ditinggalin warisan sama orang tua kamu." "Apa itu, Mak?" "Sapi." "Lah, sapinya mana, Mak? Kok saya belum pernah ngeliat sih, Mak?" "Itu dia, sapinya ditaruh di hutan sama bapak." "Di hutan? Lah bagaimana nyarinya? Di liar, Mak?" "Iya liar, enggak dicangcang, enggak. Diliarin bae. Cuman dititipin sama bapak kamu gitu di hutan. Nah, terus kalau pengen ngambil gampang, ada kuncinya gitu," kata emaknya begitu. "Kuncinya apa, Mak?" "Kuncinya begini nih, nanti kalau kamu mau ambil itu sapi itu cuman sapinya emang ada cirinya, Nak." "Apa cirinya, Mak?" "Itu kulitnya mencorong kayak emas gitu, kulitnya mencorong, warnanya cakep bener, udah kayak emas, mencilak gitu ya. Itu sapinya kayak begitu. Nah, kuncinya kalau kamu mau ngambil nanti begini, Nak, caranya. Begini, wahai gitu ya, sapi gitu ya, "A'zumu alaika biilahi Ibrahim." Saya panggil kamu ini atas nama Tuhannya Kangjeng Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Yakub. Kemarilah gitu. Itu akhirnya nyamperin itu sapi. Nyamperin itu sapi datang. Bener tuh pas begitu kelihatan, mencilaknya itu sapinya kayak emas. Bahkan orang-orang situ manggilnya itu namanya Baqarah Muzahabah. Apa Baqarah Muzahabah? Sapi yang warnanya seperti emas, beneran itu mah. Gitu. Dibawalah sapi itu sama mamanya, "Mak, ini sapinya, Mak." "Iya," katanya. "Jadi begini ya Tong ya, kamu kan nih, kita kan orang miskin, kamu gak punya apa-apa, kamu kerja tiap hari capek. Udah begini aja dah, jual ya Tong ya, jual." "Jual, Mak." "Iya jual." "Soalnya bawa ke pasar." "Oh, berapa duit, Mak?" "3 dinar ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, 3 dinar," kata mamanya gitu. "Oh, 3 dinar, Mak, ya udah ntar entong jual dah, Mak," gitu ya. 3 dinar di pasar, dibawa ke pasar tuh. Nah, begitu dibawa ke pasar, nggak lama kemudian, wah namanya sapinya cakep banget ya, sapi Baqarah Muzahabah itu ya, sapi yang warnanya kemas-emasan. Ada yang nawar, "Tong, ini sapi mau dijual berapa?" 3 dinar, Pak." "3 dinar? Enggak salah," katanya. "Enggak, Pak, 3 dinar. Sapi sebagus ini mau dijual 3 dinar. Waduh, sayang amat. Udah saya beli 6 dinar ya," katanya. "Ah, 6 dinar? Enggak, orang saya disuruhnya 3 dinar." Padahal ditambahin, dimahalin jadi 6 dinar. Enggak mau saking taatnya sama ibunya gitu. Enggak mau itu si anak soleh tadi. "Udah 6 dinar saya beli. Tapi kamu kalau kamu takut bilang sama orang tua, kamu gak usah bilang-bilang. Bilangnya 3 dinar aja." Enggak berani dia. Enggak berani, tetap 3 dinar. Tetap nggak mau, disuruhnya 6 dinar. "Ntar dah Pak, saya pulang dulu dah, kalau emang Bapak mau beli 6 dinar mah saya bilang dulu ya sama emak saya. Takutnya nggak boleh orang disuruhnya 3 dinar doang," gitu. Ya untuk selanjutnya bersambung ya dulur, mohon maaf ke episode ketiga. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.